Foodies, tebak ya, apa makanan khas Sunda viral yang bumbunya pakai kencur? Kalau ada pakai seblak, ya pasti benar banget sih. Gimana? Udah biasa? Sabar dulu. Kalau seblaknya yang buat orang Afrika kayak begini, udah pernah coba belum? Penasaran kan gimana rasanya? Mirip nggak ya sama seblak lainnya? Do you like seblak? I like seblak. How long you making seblak? Just like 3 to 2 months. 3 or 4 months? No, 2 to 3 months. 3 months? Yeah. 2 or 3 months. Oh, 2 sampai 3 bulan. Iya. Foodies. Nah, udah bingung tuh. Bahasa Inggris lanjutannya apalagi? Nih ada yang bisa bantu nggak sih ini? Oh, ya. Halo ya. Ini siapa Sila? Sila ini Ini suami, my husband. Aku oh, ini istrinya Foodies. Iya. Syukurlah akhirnya ada yang nolong ya. Ternyata istrinya orang Indonesia. Yes Foodies, Pak Sukses memang tidak bisa berbahasa Indonesia. Walau begitu, kecintaan dan rasa penasarannya sama makanan khas Indonesia sangat tinggi loh. Makanya sang istri Ibu Sheila nggak pernah berhenti buat ngajarin masak. Wih, ini baru namanya serasi and so sweet ya. Karena sistemnya prasmanan, Foodies bebas pilih aneka kerupuk, bakso ikan, hingga tulang dan jamurnya sesuai selera kamu. Tapi kalau pusing pilihnya, ya udah paling bener ambil paketan yang udah disediain. Kalau Guntur pilihnya paket yang super komplit nih Foodies, biar makin puas makan nih ya. Oke deh, isian seblaknya udah di wadah, oke lanjut kita sak masak. This is the chicken water. Ini apa? Chicken water. kaldu ayam. Oh, ini kaldu ayam Foodies. Jadi tadi udah pakai kencur, terus sekarang pakai kaldu ayam. Seblak SNS tetap menggunakan bumbu dan juga rempah khas Indonesia. Bahkan untuk isiannya diambil langsung dari Bandung, jadi rasanya tetap otentik tuh Foodies. Nah yang membedakan di sini tuh pakai kaldu dan bumbu impor dari Malaysia. Wow, keren em. Ini mah rasa seblaknya bakalan bisa naik kelas banget nih. Pak Sukses awalnya nggak bisa langsung masak dan buat racikan seblak loh Foodies. Dia icip-icip dulu makanannya, lalu istrinya ngajak dia buat mencoba masak seblak. And tada, ternyata bisa dong. Di negaranya memang dia bekerja sebagai chef dan masak memang sudah menjadi hobinya sejak kecil. Wah cocok banget ya kalau bestian sama Foodies dan makan receh nih. Tos dulu lah kita. Nigeria, any seblak? Actually, this is my first time to really cook a seblak. No, Only here. only here. Yeah. Mungkin It's not my someday you can jualan apa? Oke. Jualan seblak in Nigeria. Well, maybe one day I have to introduce. Ada-ada aja sih Guntur, masa di Nigeria ada seblak? Secara kuliner saat ini kan Indonesia banget gitu loh. Tapi kalau jualan di Nigeria sih kita setuju banget ya. Apalagi mengenalkan seblak ke internasional. Wah makin bangga deh kita jadi orang Indonesia. Di sini tuh di tempat seblak-seblak lain tuh kalau kita udah pesan, kita tinggal duduk, kita tinggal nerima nih rasanya. Tapi kalau di sini kita ada taste foodnya dulu. Jadi kita langsung tahu kekurangan sama kelebihan rasa dari si seblaknya itu sendiri. Kita bener ada taste foodnya. Oh, langsung disiapin nih tuh sendoknya. Ini langsung saya giniin. Yeah. Tadi saya pesan tuh levelnya. Oke. Good. Pas. Ini sesuai dengan yang tadi aku pesan Foodies. Oke. Kita lanjut makan berarti. Oke. Ini dia Foodies yang unik lagi kalau di seblak SNS. Pembeli harus melakukan tester dulu nih atau mencoba masakan yang udah dibuat. Kalau misalnya kurang rasa, bisa tuh minta ditambahin. Nah sekarang saatnya pembuktian nih. Apakah rasanya otentik dan cocok di lidah orang Indonesia? Bu, toppingnya tuh kayak banyak banget, melimpah banget nih. Ini kayaknya harusnya buat 2 porsi kali ya. Tuh. Kita mau cobain yang mana dulu nih Foodies nih. Ini telurnya juga. Nih,
Seblak pakai jamur enoki. Nih, cobain ya. Bener-bener nih pedis. Bumbunya tuh berasa banget. Gurihnya juga berasa banget. Terus juga ada rasa manis-manisnya juga. Tapi ditambah juga rasa pedesnya juga nggak ketinggalan nih pedis. Jadi ada pedes manisnya juga berasa. Hei, rasa pedasnya jangan dianggap remeh loh guys, karena ini menggunakan 100% cabai rawit utuh tanpa campuran apapun. Waduh, ampun. Nah, kalau saran makan receh sih, pilih level yang kecil aja foodies, biar pedasnya masih bisa dinikmatin. Kecuali kalau foodies emang pecinta pedas pakai banget sih. Buat rasa originalnya sebenarnya ini udah endol sih. Jadi kalau kamu gak suka pedas bisa pilih si kuah manisnya. Gurih dari kaldu alaminya itu bikin kuahnya seger banget dan ngangenin. Asinnya dapet tapi gak lebay foodies. Cocok lah dipadukan sama kerupuk dan aneka bakso ikan. Coba nih cekernya ya pedis ya. Panas. Daging cekernya juga lembut banget. Ini kuah-kuahnya benar-benar gurih sih. Foodies, cekernya lembut dan empuk banget. Nah, sebelumnya si ceker dan aneka tulang lainnya ini direbus dulu dengan rempah. Terus dimasak lagi tuh bareng sama seblak biar bumbunya ngeresep banget sampai ke dalam tulang. Makan seblak memang pasnya masih panas atau hangat-hangat begini ya foodies. Selain bisa nambah sensasi saat makan, panas kuahnya juga bikin badan auto gobyos alias keringetan. Widih, nikmat bener. Nah, Budi. Yang membedakan rasanya juga nih si seblak ini sama seblak-seblak yang lain tuh, rasa kencurnya itu nggak terlalu ketara banget. Biasanya kan kalau seblak-seblak yang lain tuh kencurnya tuh kayak berasa banget. Kalau ini tuh nggak. Ini lebih soft banget rasa kencurnya tuh. Sebenarnya kuncian bumbu seblak itu selain dari kaldu juga si kencurnya. Karena kencur membuat rasa pedasnya beda dengan makanan lain. Kalau foodies yang gak suka banget sama kencur ya cocok banget sih makan di seblak S&S. Selain pedasnya bisa di request, kencurnya juga bisa ditakar sesuai selera foodies. Pokoknya mah you mau, I kasih lah. Tadi kan ada kerupuk jengkol nih foodies. Nah ini dia kerupuk jengkol ya foodies. Dan tadi kerupuk mie tuh sempat aku cobain juga. Teksturnya tuh kenyal-kenyal banget. Ya. Kerupuk jengkolnya foodies. Kerupuk jengkol tapi warnanya hitam tuh tadi foodies sebelum diaduk. Ini tetap hitam nih. Kenyal. Terus rasa jengkolnya juga nggak terlalu jengkol banget sih. Tapi tetap enak. Selain kerupuk jengki alias kerupuk jengkol dan mie, banyak nih pilihan kerupuk unik lainnya. Harga kerupuknya lain-lain ya foodies, jadi saat mau ambil harus dilihat dan dihitung dulu, oke? Masak kerupuknya juga harus sesuai urutan. Dari yang teksturnya keras dan yang lama matang dulu nih foodies, kemudian berurutan sampai terus ke yang cepat matang. Semua dimasak dengan waktu yang pas untuk ngedapetin tekstur kenyal, gak lembek tapi tetap mudah buat dikunyah. Mantap! Dan yang membedakan lagi nih foodies, biasanya kan seblak itu isinya ada mie, bihun ya kan. Terus ada kerupuk-kerupuk tuh pilus-pilus biasanya. Kalau di sini tuh kayak lebih lengkap. Dumpling, ini dumpling. Dumpling juga, ada sosis, ada jamur kuping, ada tadi kerupuk jengkol juga. Walaupun di paket lengkap ini nggak ada mie-nya foodies, tapi untuk isian bakso ikan, jamur, kerupuk, dan tulangannya nggak pelit sama sekali loh. By the way kalau mau pakai mie atau kue tiaw, sabi ya, bebaskan aja. Yang penting sesuai dengan budget, oke? Yuk langsung aja merapat ya, bukanya setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Lokasinya ada di pinggir jalan, jadi hati-hati nih, jangan sampai kelewatan. Oke foodies, sip! Ini dia nih, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.
Tokonya eye catching, donatnya juga gemes-gemes banget foodies. Wah, yang suka lapar mata sih fix kalap nih kalau jajan di sini. Katanya ini tuh donat premium punya lo foodies. Wah, kalau premium nihil dong. Eits, jangan gentar dulu foodies. Sekarang kita cek-cek yuk bareng sama Haidar Ozin. Halo foodies. Nah, foodies pasti penasaran kan apa sih yang ada di depan Haidar ini? Yes, bener banget. Di sini ada berbagai macam rasa dari donat dan foodies lihat kan warnanya kayak girly gimana gitu, warna pink ya. Tapi ada penasaran nih, ada rasa apa aja sih yang paling enak donat di sini dan foodies tahu nggak? Ini donat harganya bener-bener murah banget, murah meriah. Tuh kan foodies, namanya donat premium gak melulu mahal kok. Ada banget nih yang receh friendly kayak begini. Terus pilihan toppingnya banyak lagi. Nggak cuman yang manis ya foodies, yang gurih dan pedas juga ada. Wih, mantap. Kan ini manis semua nih, ada yang asin nggak? Ada. Ada? Kita ada abon ayam sama crispy spicy. Oh, ada asin juga nih foodies, yang abon Abon sama crispy spicy. Foodies, jenis donat ini tuh donat kentang, jadi teksturnya dijamin empuk dan juga lembut. Jadi langsung aja. Maaf, Kak. Gimana? Gini, ini dipegangnya gini. Oh, dipegangnya, oh ada Tangan. caranya juga. Tangan yang jari ini masuk ke tengahnya. Wow, jadi yang telunjuk ini masuk ke tengah ini. Iya, nah terus dicelupin yang ininya. Dicelupin ke coklat, lalu ke meset. Eits, ternyata ngasih topping donat nggak boleh sembarangan ya foodies. Harus diperhatikan banget tuh estetikanya, biar tampilan donatnya cakep dan menggiurkan. Kira-kira Haidar bisa nggak ya? Oh, jadi kalau yang crispy dia tinggal tuangin saus. tuangin sausnya di atas permukaan donatnya ya, Mbak. Ya. Gini, Nah, begitu tambah mayones. biar lebih pedas foodies. Nah, ini baru pertama kali sih Haidar lihat donat yang crispy dan sosis mayones ini. Nah, foodies, ini dia 4 rasa, 4 varian yang paling enak dan the best di sini. Ayo kita cobain aja foodies. Yang pedas gurih udah, yang manis dan yang original gula jangan lupa ditagih juga foodies. Harus banget nih kita cobain semuanya. Teksturnya lembut, gula manisnya juga pas, dan ini dari adonan yang dari donat ini kayak bener-bener empuk, tapi kayak ada gurih-gurihnya juga. Tekstur donat kentang itu umumnya memang lebih empuk dan juga lembut ketimbang donat yang mengandung lebih banyak tepung. Ini karena tekstur kentang memberikan cita rasa khas sampai ke dalamnya foodies. Nah, kalau yang originalnya aja udah lazis, apalagi rasa lainnya nih. Skuy, takis Haidar. Namanya juga strawberry, pasti ada rasa-rasa stroberinya dong, nggak mungkin rasa durian. Ini dari pas begitu gigitan pertama ada krenyes dari sprinkle yang bulat-bulat kecil ini, yang warna-warni ini, dan rasa slice strawberry juga menurut Haidar ini pas banget, nggak yang berlebihan manisnya, dan cukup juga untuk yang nggak terlalu enak gitu loh. Nah, beneran lazis kan foodies? Kalau pondasi donat udah premium, mau dipakein topping apa aja udah pasti rasanya endul bigo. Oke, kita lanjut ke yang pedas. Oke, ini rasa abon ayam yang sebelumnya sudah diberi mayones foodies dan ditaburin sama abon ayam. Bener-bener perpaduan rasa yang enak banget antara mayones, susu, ditaburin abon, membuat cita rasa yang begitu luar biasa enaknya. Begitu gigit, berbagai macam rasa langsung enak dan bisa dinikmati oleh lidah ini. Beneran loh foodies, mau manis atau gurih mah asik banget rasanya ya. Satu lagi nih varian yang gak kalah menarik, ada crispy spicy. Namanya juga crispy, pasti pas begitu digigit ada suara krenyes-krenyesnya, ada gurih-gurihnya, dan pasti juga teksturnya empuk banget. Cuma bedanya sama yang lain, ini tuh di dalamnya kayak ada rongga-rongga atau ada lebih mengembang, dan itu yang bikin enak karena gurihnya. Jadi foodies, kalau kamu main ke sekitaran Tebet nih, boleh banget jajan di sini ya. Varian donatnya banyak, harganya receh, rasanya juga lazis.
Bisa buat cemilan nih ataupun oleh-oleh juga. Dibeli yuk foodies, ke jajan. So foodies, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies yang kalau makan ayam suka disimpan kulitnya buat disantap belakangan. Nah, sini-sini deh. Kalian harus merabat nih. Di sini dari awal sampai akhir bisa makan kulit ayam non-stop. Apalagi dimasak dengan cabai garam yang super crispy kayak begini. Duh, siapa sih yang gak ngiler ya? Pedas segar dimix dengan kulit yang super duper garing dan diduetin sama nasi putih hangat. Wih, cucok bingo nih foodies. Foodies, sekarang aku lagi ada di Naskul alias nasi kulit viral. Namanya Naskul 4 Saudara. Mantap surantap. Nih dia nih. Ini pemeran utamanya nih. Ini adalah kulitnya. Udah dimarinasi dan udah dipotong-potong. Ini tinggal digoreng ya Pak ya? Tinggal digoreng aja, Oh ya. kan, tinggal digoreng. Kita langsung masukin ke minyak yang sudah panas nih Foodies. Ini minyaknya udah panas banget nih. Ya. Oke. Kayak gitu Foodies. Mantap. Wow. Wadidaw, nggak tanggung-tanggung foodies, gorengnya langsung sekaligus banyak. Jangan sampai ngiler duluan nih Irfan, wanginya aja udah menghipnotis ya. Ini padahal belum mateng loh, tapi Belum. aromanya udah luar biasa mantap nih. Oke, ini kalau udah dimasukin gini harus diaduk-aduk ya Pak ya? Diaduk-aduk ya. Supaya apa Pak? Supaya jangan lengket, nanti kalau misalkan Hah? lengket nanti kena kulitnya hitam. Oh, lengketnya ke penggorengannya ya, Pak ya? Gorengannya ya betul. Oke. Tuh bapaknya aja udah pro banget dalam hal aduk-mengaduk kulitnya foodies. Semangat Pak! Proses gorengnya ini lumayan lama foodies, sekitar 15 menit dengan api sedang. Beneran kudu tenaga ekstra nih foodies, karena dalam sehari bisa lebih dari 20 kali goreng loh. Kebayang nggak tuh sebanyak apa? Ini ngomong-ngomong Pak, ini kulitnya ini bisa berapa kilo Pak habisnya Pak sehari? Kalau hari weekend Hah? di sini gitu udah nyampe 150. 150 150 kilo. Satu hari? Satu hari sampai malam. 150 kilo satu hari itu Ya. lebih dari berat badan saya Pak. Sudah jualan sejak 20 tahun lalu, nasi kulit 4 saudara ini fansnya udah banyak banget. Apalagi kalau pas jam makan malam, wah pasti diserbu tuh sama para pelanggan foodies. Selain endul, harganya juga masih affordable banget foodies, start from 15 ribuan aja. Ini yang varian cabai garam foodies. Waduh, ini bapaknya lagi ngoseng-ngoseng ya Pak ya. Ini apa aja nih? Ada bawang bombay. Ada bawang bombay, bawang daun, Daun bawang. daun bawang, terus bawang merah, Ya. bawang putih, nanti baru dikasih bumbunya itu. Iya, ini cabai rawit yang Cabai rawit yang pedes itu ya. pedes banget. Pedes banget. Iya. Cabai setan ya Pak ya. Namanya ya kalau di ini cabai setan. katanya. Iya. Nah, kalau semua bahan udah mateng, tinggal tambahin garamnya ya foodies. Takaran garamnya ini secukupnya aja. Tapi kalau mau asin maksimal bisa banget kok di request ya. Duh, lihat penampakannya beneran yakin sih 100% kalau ini tuh endes punya rasanya di lidah. Langsung sikat kali ya fans, suara perut kamu udah kedengeran tuh dari tadi. Ini sih paling enak pakai nasi foodies. Wow, kita langsung tuangin aja. Ini aku pakai nasi uduk dulu nih. Ya, pakai nasi uduk dulu ya. Biar banyak. Biar banyak. Ini crispy. Tapi crispy-nya nggak keras foodies. Lembut. Terus rasa lengkuasnya juga berasa banget. Dan marinasinya juga luar biasa nih. Ini meresap banget loh. Kulitnya yang kriuk-kriuk dicampur dengan sambal yang pedas. Emang juara umum sih di lidah nih foodies. Apalagi nasi uduknya juga wangi banget. Pengen nambah terus nih kalau kayak begini ya. Nggak bisa diem lah, mulut kita pengen ngunyah terus. Ini dia foodies, yang varian cabai garam. Yang tadi originalnya udah mantep banget. Apa kabar yang ini coba?
Oke, kita cobain aja langsung foodies. Kita cobain dulu. Wow. Emang rempah-rempahnya berasa banget juga. Terus lebih juicy foodies. Lebih juicy. Tapi meskipun dia udah diguyurin bumbunya, crispy-nya juga masih dapet. Nah, denger kan suaranya, denger kan? Makin segar, makin semangat nih foodies. Yang tadi lemes, kalau makan ini karena ada pedes-pedesnya, ini jadi semangat. Definisi harus bin wajib ini mah serbu lah foodies yuk bareng sama family. Alamatnya di daerah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Mampir ke sini supaya kita bisa nikmatin makanan yang murah tapi luar biasa nikmat. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ada shawarma yang gak biasa nih di Bogor. Ukurannya jumbo dan otentik banget loh rasanya. Karena bumbu yang dibuat ini homemade dan yang pastinya menggunakan rempah khas Timur Tengah. Cus kita cobain yuk bareng sama Kevin. Let's go foodies! Merhaba foodies. Nah, sekarang balik lagi sama aku Kevin Haikal. Aku lagi ada di Bogor. Kita mau bikin yang namanya shawarma. Jadi di sini tuh kita bakal nyobain gimana sih yang katanya bumbunya itu homemade dan khas dari Timur Tengah. Oke, langsung kita buat aja. Oke, let's go. Ya langsung aja kita bikin shawarmanya. By the way foodies, udah tahu kan shawarma itu beda sama kebab? Ya sepintas sih mirip ya, cuma bedanya shawarma ini tuh paket komplit karena ada tambahan kentang gorengnya. Nah ini dia foodies, ada kentang, selada, timun, mayones, saus, dan tinggal digulung. Isiannya ini digulung menggunakan roti pipi atau bisa juga kulit tortilla. That's why terkadang shawarma disebut juga tortilla dari Timur Tengah tuh foodies. Oh ya foodies, jadi nih sebenarnya shawarma ini gak cuma kudapan aja loh, tapi bisa juga jadi makanan berat tuh, saking lengkapnya isian shawarma. Wah, foodies mantap banget dah, gede banget kan kita shawarmanya mau langsung dibakar aja. Di sebelah sini ya, Bang? Ya, oke, langsung sebelah sini kita bakar foodies. Oke, kayak gitu. Ini mau sotoy nih foodies. Jadi gimana cara bakarnya? Diamin aja? Diamin dulu aja. Oke, diamin. Beberapa detik, nanti balik. Oke. Kita diamin si shawarmanya sampai agak kecoklatan foodies. Proses panggangnya ini kurang lebih 10-15 menitan aja. Jangan lupa dibalik ya, biar matangnya merata. Wah, ini pasti foodies kalau sekali makan langsung kenyang gini. Tapi orang-orang biasanya pada belinya tuh yang besar atau yang jumbo yang mana? Jumbo, tapi di mix. Oh, di mix. Setengah sapi, setengah ayam. Oh, jadi bisa di mix itu. Bisa. Wah, menarik juga ya. Foodies, ada dua varian rasa nih di sini. Ada isian daging ayam dan daging sapi. Kalau ayamnya ini dibuat homemade juga sama ownernya sekaligus chefnya yang berasal dari Turki. Way away. Wah, pastinya menggunakan rempah dan resep khas Timur Tengah tuh ya. Foodies, ya ampun gede banget ini sih. Beli satu bisa dimakan rame-rame nih. Gak cuma besar ukurannya, tapi isiannya juga padat banget tuh foodies. Oke, foodies, bisa dilihat ini shawarmanya udah jadi dan aduh makin gak sabar buat nyobain. Tapi sebelumnya ini bisa dilihat gak foodies. Nah ini tuh kalau ini versi yang jumbo,
Dan ini yang versi yang besar. Nah, kalau yang besar ini rasanya rasa ayam, kalau ini rasanya daging sapi. Ini tuh rasanya tuh dari ayam suwirnya, terus kayak ini bumbu rempahnya kuat banget sih, dan segernya dari sayur-sayurannya. Bisa dilihat penuh banget. Approve sih, ini enak banget. Tuh ya. Oh ya foodies, bumbu rempah homemade-nya ini nggak jauh beda dengan bumbu suwir ayam untuk isiannya tuh. Terdiri dari ketumbar, jahe, bawang putih, kapulaga, dan bubuk paprika. Kebayang dong ya cita rasanya seperti apa? Ada gurih, ada pedas, dan sedikit manis. Kalau misalnya dilihat ini ayamnya tuh bener-bener penuh. Nggak ada yang kosongnya, jadi emang bener-bener isiannya tuh full banget. Cobain lagi. Ini kentangnya nih. Foodies, gimana nggak padet ya? Tuh lihat aja isian shawarmanya, ramai benar. Ini sih sekali makan bisa langsung kenyang nih. Udah gitu, paket komplit loh kandungan gizinya. Ada karbohidrat dari kentang dan roti tipisnya. Protein ada pada daging foodies dan juga vitamin pada selada dan timun. Jadi kalau misalnya kalian mau makan shawarma ini, lebih baik jangan makan dulu. Biar makannya kalian puas sampai bener-bener ujung bawah sini. Karena kalau misalnya kalian udah makan, dijamin ini bakal gak habis. Karena ini bener-bener padat banget isinya tuh, lihat tuh. Tuh foodies, kalau bisa datang pas lagi lapar-laparnya ya, biar sanggup menghabiskan si shawarma jumbo ini. Oh ya foodies, suka shawarma ini bukan setiap hari ya, dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Foodies, ini dia jagoannya. Bisa dilihat ini daging sapi versi jumbo. Sama tangan aku aja, ini lebih tebelan ini deh tuh, lihat. Dagingnya isinya lebih banyak shawarma ini. Ini tuh bener-bener juicy banget, creamy. Dagingnya tuh bener-bener banyak di dalamnya foodies. Sama kentang-kentangnya sampai sayur-sayurannya. Jadi kita nggak ngerasa, bener-bener makanya kalau aku setiap makan tuh kayak full banget. Karena emang isinya tuh beneran isi gitu. Nggak kosong-kosong. Biasanya kan kalau misalnya orang suka diakal-akalin buat kosong. Kalau ini tuh bener-bener isinya juga semuanya nggak ada yang bolong. Bener-bener isinya full banget foodies. Foodies, padatnya nggak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin nagih, karena cita rasa khas Timur Tengah ini nih yang sudah dimodifikasi dengan lidah Nusantara. Jadi kayak semakin endes gitu lah rasanya. Mantap. Dagingnya tuh lembut, si bumbu yang khas Timurnya itu, yang rempah-rempahnya itu creamy banget. Ditambah segernya dari sayuran, kentangnya bikin kita jadi makin kenyang. Mantap. Makan lagi. Foodies, shawarma di sini harganya start from 22.000 aja. Jadi buat para foodies nih yang lagi cari shawarma ini, bisa langsung datang aja ke Bogor di Jalan Pahlawan nomor 2. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.